Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang inovasi pendidikan, inovasi manajemen pendidikan yang berdasarkan dari nama-nama berikut. Yang pertama Faizah Nur Aziza, yang kedua M Hasbi Hensa, yang ketiga saya sendiri atas nama Dimas Darifana, yang keempat Dwi Ratnasari, dan yang kelima Diana Ekawati. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan secara umum merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian. Ciri-ciri dari manajemen pendidikan: yang pertama, manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dan bagi manusia. Yang kedua, rangkaian kegiatan yang merupakan suatu proses pengelolaan dari suatu program. Yang ketiga, kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik, yaitu sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat, yang terakhir ini 4, proses pengelolaan dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang dalam suatu wadah, sehingga kegiatannya harus dijaga agar tercipta kondisi kerja yang harmonis. Yang kelima, proses pengelolaan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Yang keenam, proses pengelolaan dilakukan agar tujuannya itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pelaksanaan, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari kita. Terima kasih. B. Fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan terbagi menjadi 4. Pertama, fungsi perencanaan. Kedua, fungsi perorganisasian. Ketiga, fungsi pelaksanaan. Dan yang keempat, fungsi pengawasan. Adapun fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah menentukan suatu tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan penetapan tujuan ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditentukannya sebelumnya. Dan kemudian yang kedua, fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian bisa disebut juga sebagai urat nadi bagi seluruh organisasi atau lembaga. Dari menjelaskan bahwa perorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang diisyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan perorganisasian. Dan fungsi pelaksanaan ini yang dimaksud sebagai fungsi pengarahan meliputi pemberian pengarahan kepada staf. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan mengukur penampilan atau pelaksanaan terhadap standar yang memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Proses inovasi dalam manajemen pendidikan. Tahap-tahapnya yaitu: yang pertama, inisiasi permulaan, berisi tentang pengumpulan informasi dan perencanaan untuk menerima inovasi. Yang kedua, agenda setting, membuat keputusan guna menerima inovasi. Ketiga, penyesuaian atau matching, untuk menentukan kebutuhan inovasi. Yang keempat, keputusan untuk menerima inovasi yang direncanakan dan didesain untuk penerapan dan masalah yang dihadapi. Yang kelima, implementasi, yaitu kegiatan nyata yang dilakukan setelah melalui proses-proses sebelumnya. Yang keenam, redefinisasi atau restrukturisasi, dimodifikasi dan disesuaikan dengan situasi dan masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, klarifikasi, disesuaikan dengan inovasi yang telah termodifikasi agar dapat menunjang inovasi tersebut. Yang kedelapan, rutinisasi, yaitu inovasi menjadi bagian dari kebagian rutin organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pengertian mengenai inovasi dalam
inovasi dalam manajemen pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan, diamati, atau berbagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa inverse atau discovery. Inovasi dapat berupa beberapa kebijakan strategi seperti yang pertama, manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah sendiri adalah suatu pengelolaan sekolah yang dilakukan secara mandiri, baik berupa perbaikan kurikulum, profesionalitas guru, metode pengajaran, dan sistem evaluasi, walaupun belum memberikan hasil yang maksimal. Manajemen berbasis sekolah juga merupakan salah satu bentuk inovasi dalam manajemen pendidikan. Pelaksanaannya bersifat terbuka dengan lingkungan sekitar yang melibatkan unsur-unsur masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, dan orang tua siswa dalam pengembangan sekolah yang terorganisir dalam komite sekolah. Kebijakan yang kedua yaitu perubahan kurikulum. Di Indonesia sendiri telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 11 kali. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga, pendataan berbasis online. Pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat dan pola pikir yang semakin meningkat, serta canggihnya teknologi mengakibatkan perubahan-perubahan pada sistem pendataan yang sebelumnya menggunakan sistem manual. Sejak 2015, pendataan pendidikan dilakukan melalui sistem online, baik pendataan guru maupun pendataan siswa yang sekarang terhubung secara nasional. Hal ini mempermudah pekerjaan para administrator pendidikan dalam meminimalisir data tersebut. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulannya yaitu manajemen pendidikan adalah serangkaian proses dalam suatu kegiatan yang terorganisir dan sistematik yang dilakukan oleh beberapa orang guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pendidikan adalah perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam manajemen pendidikan akan mengelola beberapa unsur yang terdiri dari 7M 1 ditambah 1I, yaitu man, material, mission, money, method, market, minute, dan information. Sedangkan proses informasi pendidikan melalui tahap inisiasi, agenda, setting, penyesuaian, keputusan untuk menerima inovasi, implementasi, redefinisi, klarifikasi, terakhir rutinisasi. Contoh inovasi dalam manajemen pendidikan adalah diantaranya MBS, perubahan kurikulum yang berisi seluruh komponen pendidikan dan pendataan guru maupun siswa berbasis aplikasi online. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.